Hai everyone, kembali lagi di video tentang materi mata kuliah penulisan berita dan artikel pertemuan ketiga atau keempat ya, ketiga deh kayaknya. Oke teman-teman, di sini agak terlalu beda ya pembahasan dengan yang kemarin-kemarin, karena di sini kita mata kuliahnya itu MK-nya itu sudah memasuki era diskusi gitu ya, presentasi per kelompok. Dan kemarin itu kelompok pertama yang sudah mempresentasikan hasil daripada makalahnya. Tapi teman-teman, di sini aku Fuji Rahayu, kok gelap. Nah, tapi teman-teman, di sini aku enggak ingin merujuk kepada pembahasan yang disampaikan oleh pemateri tersebut gitu, oleh kelompok satu tersebut, karena sejujurnya kurang ngerti juga sih apa yang mereka sampaikan. Ya, tapi nggak apa-apa gitu, karena sejatinya kelompok pertama itu kelompok percobaan, kelompok yang bisa dikatakan tumbal daripada kelompok-kelompok yang lainnya gitu. Karena kemarin tuh lumayan banyak banget yang harus direvisi sama mereka, dan tentunya jadi pembelajaran buat kami kelompok-kelompok yang belum presentasi. Kemarin itu yang aku dapat dari Pak Adi itu mengenai tentang apa aja sih makalah ini, seperti apa gitu tuh. Makalah ini pembuatannya seperti apa, harus yang benar dan harus sesuai dengan apa gitu, supaya kita nulis makalahnya itu benar gitu. Oke teman-teman, masuk kepada pembahasan pertama mengenai latar belakang. Nah, latar belakang itu nggak bisa ngasal loh ternyata teman-teman. Latar belakang itu di dalamnya harus menguraikan pembahasan tersebut. Contohnya nih, judulnya yaitu makalah tentang mengenal berita dan artikel di media massa. Nah, tulislah paragraf pertama itu apa itu berita gitu, bagaimana keadaan berita dan artikel di Indonesia sekarang ini gitu. Nanti baru paragraf selanjutnya adalah riset daripada riset problemnya gitu. Jadi maka itu latar belakangnya itu nggak bisa ngasal ya teman-teman, harus dengan terperinci dan menguraikan gitu. Nah, karena teman-teman tidak mungkin karya ilmiah ini tidak diawali dengan riset problem, harus diawali dengan riset problem gitu. Karena kalau misalkan perbedaannya skripsi dan makalah nih, kalau skripsi itu kita ambil daripada hasil penelitian kita gitu, meneliti. Nah, kalau makalah kita bisa hanya mengambil daripada referensi atau buku-bukunya saja gitu ya, minimal 6 halaman daripada rumusan masalah tersebut, latar belakang tersebut gitu, dengan riset problemnya. Tapi ya harus jelas juga gitu tuh, jangan terlalu bertele-tele, ya harus jelas lah. Nah, sumber atau buku-buku yang diambil untuk dicantumkan kepada makalah juga ya sumbernya harus jelas gitu tuh, jangan samar-samar, apalagi ngambil dari AI yang belum tentu jelas kebenarannya gitu. Jadi harus jelas ya sumber-sumber dan referensi tersebut gitu. Nah, oke, kemarin juga ada yang bertanya nih mengenai sekiranya nih kita pengen nemuin titik masalahnya. Nah, kita kan kayak nyebar angket kan, atau nyebar 10 pertanyaan lah ke mahasiswa atau ke kelas-kelas gitu. Apakah hasil diagram daripada hasil riset kita itu boleh gak sih dicantumin di pendahuluan gitu, ditempel di pendahuluan? Nah, Pak Ade menjawab boleh saja. Yang penting itu isinya faktanya ada dan teruji hasil kebenarannya gitu. Jadi nggak boleh ngasal. Jadi boleh saja, entah kamu menaruhnya di pendahuluan boleh, di tengah-tengah boleh, dengan bentuk narasi boleh, dan bentuk diagram juga boleh. Yang penting itu fakta gitu. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, biasanya kita nulis makalah itu hanya ada 2, rumusan masalah dan tujuan masalah. Tujuan, rumusan penulisan dan tujuan penulisan. Tapi di sini ada 4. Yang pertama itu ada rumusan masalah maksudnya. Yang kedua ada tujuan penulisan, yang ketiga ada sistematika penulisan, dan terakhir ada manfaat penulisan. Itu yang harus dicantumkan daripada makalah atau karya ilmiah tersebut. Nah, maksudnya manfaat penulisan ini apa? Nah, sebelum menguraikan manfaat penulisan ini ada 2 teman-teman. Yang pertama ini ada manfaat. Aku ngezoom gak sih?
manfaat akademis, dan yang kedua itu ada manfaat praktis. Sama-sama duanya harus dicantumkan. Manfaat akademis itu apa sih? Manfaat yang merujuk kepada mahasiswa gitu ya, kita sebagai sistematika penulisannya seperti apa gitu. Nah, kalau manfaat praktis itu berfokus kepada yang berpotensi atau merujuk kepada bidangnya ya. Misalnya nih kayak manfaat untuk karyawan, jurnalis, dan pegawai-pegawai gitu yang berfokus kepada bidangnya gitu. Nah, minimal rumusan masalah ini ada berapa sih? Baik lagi, sesuai dengan materinya. Kalau misalkan 4 poin yang akan dibahas, ya kita rumusan masalah juga harus ada 4 gitu. Jangan ini kita ngebahas ada 4 rumusan tapi ternyata ditulis atau dibaca hanya 2 gitu. Harus sesuai dengan materinya. Rumusan masalah itu ada 4 ya, poin-poinnya juga harus ada 4 yang harus dibahas seperti itu. Karena balik lagi tadi, makalah ini sifatnya kualitatif. Oke, berbicara mengenai judul, kita sering banget keliru nih terkait judul itu seperti apa. Teman-teman, judul ini jangan jadikan materi sebagai judul. Misal, fungsi-fungsi, ciri, dan maksud daripada berita, itu kan isi materi teman-teman. Gak bisa loh dijadiin judul. Judul ini yang mewakili materi, yang mewakili pembahasan dalam ini. Jangan dijadikan subjudul, jangan dijadiin materi itu jadi judul gitu. Gak bisa gitu. Kita harus mempunyai judul yang lebih menarik dan bagaimana pembahasan tersebut itu ada loh di judul ini gitu. Jangan dijadiin materi sebagai judul. Gak bisa ya teman-teman. Dan gak mungkin dong isi materi dijadiin judul. Ya, kayak saya tadi bilang, fungsi, ciri-ciri, atau maksud berita itu kan isi ya, itu kan submateri ya, nggak bisa dijadiin judul di atas, nggak bisa. Oke teman-teman, baik? Oke, masuk kepada pembahasan atau bab kedua, yang mana tuliskan pendapat kalian tentang materi tersebut gitu ya. Jadi, walaupun makalah ini diambil daripada sumber-sumber buku-buku, harus mencantumkan pendapat kita di dalamnya. Ibaratnya nggak kayak copy paste banget lah ya gitu. Minimal ada pendapat kita di situ gitu tuh. Yang di dalamnya itu ada ya minimal berapa halaman atau berapa paragraf lah ya, ada pendapat kita di situ gitu. Dan teman-teman perhatikan margin kalau pembuatan karya ilmiah itu. Gak bisa loh pembuatan makalah atau karya ilmiah itu ngasal-ngasalan, gak bisa, tapi harus benar gitu supaya pembaca juga nggak pusing gitu tuh ngeliat margin yang acak-acakan itu. Jadi perhatikan marginnya sebelum membuat karya ilmiah gitu. Dan yang terakhir itu sertakan gambar. Nah, ada loh kakak tingkat kalau nggak salah itu sampai 34 halaman, banyak banget kan kira-kira. Dan yang bikin banyak itu ternyata apa? Gambarnya banyak banget. Tapi itu gak apa-apa, sertakan gambar juga gak apa-apa gitu. Yang bikin banyak halaman itu ya gambar gitu, gak apa-apa ya, jadi okay. Masuk kepada pembahasan ketiga yaitu bab 3, kesimpulan. Nah, kesimpulan dibuat sesuai dengan rumusan masalahnya. Ya, kalau kamu merumuskan tentang apa itu berita, bagaimana dengan berita, ya berarti kesimpulannya harus sesuai dengan itu juga. Kalau misalkan rumusan masalah ada 4, kesimpulan juga harus ada 4 poin gitu teman-teman. Saran, harus ada saran, mesti ada saran. Dan saran tersebut ada 2, akademis dan saran praktis gitu ya. Yang terakhir itu ada tuliskan kekurangan kita. Kekurangan kita apa nih? Sekiranya kita kalau misalkan masih ada kekurangan dalam penulisan tersebut, dicantumkan di situ, minta sarannya gitu tuh ya. Oke. Jadi mungkin pembahasan kita sampai sini aja ya. Sebenarnya bukan mengulas daripada materi yang disampaikan pemakalah, cuma aku ngebahas tentang apa yang disampaikan oleh Pak Adi gitu tuh. Ini juga menjadi acuan bagaimana kelompok selanjutnya bisa mempelajari dan bisa mengambil pelajaran daripada kelompok pertama yang telah presentasi. Oke? Mungkin cukup sampai sini saja pembahasan sampai serahkan pembahasan aku sampai sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Aku serah karena aku seret banget ini udah berapa detik ya, teman-temannya gitu ya. So, saksikan episode selanjutnya Learning Journal yang ke-4, 5, 6, 7 sampai selesai. Semoga kita sehat selalu. Dan saya Puji Rahayu pamit undur diri. Bye bye.